Halo, selamat pagi. Sekarang lihat kegiatanku di pagi hari ini. Nomor satu, prioritas aku mau nyirami latar supaya debunya nggak terlalu banyak yang masuk rumah karena di pinggir jalan dan halaman yang tidak dikonblok. Nggak tahu ini videonya bisa bagus apa enggak. Tak mulai ya. Nggak basah-basah banget tapi lumayan kan, lumayan kan. Iya, itu aja nggak sampai pinggir jalan. Kalau sore ya pinggir jalan terus disapu. Nah, agak lumayan, nggak setiap hari aku nyapu kayak gini tuh. Yang jelas ya, satu demi satu, mana yang kepengen bersih baru dipegang.
Tadi udah ngurangin yang di sini. Sekarang ngoceh. Tadi sudah ngopi. Ini nanti terus langsung genti mau luluin pegang jahitan. Ya gimana lagi, namanya sendiri harus dikerjakan semua satu persatu semampunya. Lututku puji Tuhan ini tadi bagus, enak, cuman nggak boleh kebanyakan aktivitas untuk jalan. Kalau kebanyakan aktivitas jalan ya sakit. Aktivitas berdiri sakit. Piye to simbah. Terlalu terang ini ya sebetulnya. Ya kalau misalnya agak enteng itu kalau ada yang bantuin, tapi kalau minta dibantuin itu kan cari orang, mesti kita juga punya dana untuk apa ya, kompensasi untuk ngasih orang atau temennya. Cari temen aja juga mesti harus punya dana kompensasi, namanya sudah tua kayak gini kok nggak dibilang sekeng ki ya piye to ya tenane. Sekeng itu kan orang yang sudah tidak bisa makan, tidak bisa apa ya. Nah, memang pengertian setiap orang itu berbeda. Apalagi kalau orang yang masih punya apa ya, dana lebih, masih punya pensiun lebih, matiin lampu, matiin pendorong. Ini nanti masih genti nih, yang anggrekku belum tersentuh tuh, belum di ini wis menggah ya. Masih nyuci, ini cucian segitu banyaknya enggak, kadang-kadang enggak digiling, nyucinya sudah 2 hari sekali aja enggak digiling. Selamat pagi teman-teman, selamat beraktivitas. Kalau nenek aktivitas dari jam 4 pagi. Ini tadi aja nggak ikut misa, berdoa sendiri. Nanti sore ikut misa. Kan setiap hari itu tak usahakan walaupun online saya tetap ikut misa untuk ketenangan jiwa saya sendiri, kepuasan jiwa saya sendiri dalam hidup yang kadang-kadang juga masih kepengen melayani orang lain yang seperti apa yang saya bisa. Mungkin ya tidak seperti yang mereka harapkan. Kemarin juga nengokin temen yang stroke, jadi pulang dari rumah sakit saya kesana tapi nggak tak video ya. Sebetulnya saya ya kasihan orang-orang tua yang seperti itu, jauh dari anak, terus masih melayani yang namanya pasangannya stroke, karena saya mengalami hal yang seperti itu. Suami stroke, yang kebetulan yang istrinya stroke, itu semuanya itu pasti perlu pengorbanan. Seusia kita yang sudah 70 tahun
merawat orang sakit stroke yang kalau gerak aja kita yang gerakin. Jadi mereka yang pada sakit itu kadang-kadang masih pengen gerak juga, nggak bisa gerakin badan. Nah, kan yang pendampingnya yang masih bisa yang melayani itu benar-benar sungguh payah, berat lah untuk suatu kehidupan. Kalau yang belum pernah ngalami mungkin nggak merasakan beratnya seperti apa. Tetapi coba mengalami, sudah kita sendiri gajinya itu yang masih punya gaji. Nah, kalau nggak punya gaji, wah saya itu juga gimana caranya supaya bisa merawat dengan sebaik mungkin, memberikan kenyamanan sebaik mungkin. Itu ya apa saja sudah dikorbankan. Itu lebih menyiksa daripada kita yang sendiri jadi orang sekeng yang gak bisa makan tapi masih bisa ikut orang. Kasihan banget ya. Semua itu penuh penderitaan, semua itu sebetulnya punya apa ya, kehidupan yang kadang menyusahkan. Itu setiap orang pasti punya dan sendiri-sendiri. Ngoceh pagi-pagi. Aduh, aku saja sudah menggeh, tapi ya nggak apa-apa, aku masih berusaha untuk kuat. Setiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku. Walau hidup badai datang menimpa, ku tak takut karena Dia dekat. Setiap langkahku pasti Tuhan yang pimpin, di tempat tinggiku di bawahnya, hingga nanti pada saatnya tiba di rumah Bapa surga yang fana. Pengennya semua orang masuk surga. Makanya kita itu diajari untuk bertutur kata yang baik, untuk mengatakan yang baik daripada berkata-kata dan mengejas orang yang tidak baik. Jangan ya. Kita kasih support, saling support saja. Nggak usah mengejas untuk mencela. Setiap orang punya cara hidup sendiri, punya kemampuan sendiri-sendiri. Nah, yang kira-kira tidak mampu dikasih support. Gitu aja. Kadang-kadang orang yang bisa makan, bisa minum gampang, beli bisa, punya uang banyak, tapi hatinya menderita itu banyak juga. Padahal kehidupan itu sebetulnya tidak tergantung dengan harta benda juga, walaupun itu dibutuhkan selama kita di dunia. Saya hidup, kalau diceritakan dari awal hidup saya, itu mengalami pasang surut juga, ikut orang tua mengalami pasang surut juga. Kadang-kadang pas jatuh, wah ya mungkin merasakan kayak orang yang apa-apa ada, apa-apa bisa. Tapi suatu saat pernah loh, saya itu orang tua saya nggak bisa ngasih makan, bener. Itu sampai nunggu, kita itu pagi nggak ada sarapan,
nunggu waktu itu tetangga itu ada yang jual singkong rebus. Nah, itu saya itu waktu itu masih umur berapa tahun ya, mungkin kelas 1 SD apa kelas 2 SD. Itu cuman dikasih makan itu loh, singkong rebus itu aja nunggu, karena kita sendiri nggak bisa beli bahan bakar, nggak bisa ini, jadi nunggu itu aja. Belinya itu cuman sedikit terus dibagi rata, terus nggak tahu orang tua saya usaha gimana supaya nanti siang bisa makan nasi. Itu saya pernah. Tapi pernah lagi orang tua jadi dapat kerjaan, kita memang betul-betul waktu itu terus kita dituruti apa yang maunya, apa mau beli makanan apa, pernah juga. Terus di dalam kehidupan juga gitu, saya itu dulu juga sebelum menikah itu memang pernah juga adik saya itu 6, adik saya itu 6, sebetulnya 6, 7, 8 bersaudara, yang 2 nggak ada, saya nomor 1, jadi 5 adik saya. Itu waktu saya SMA kebetulan orang tua saya juga jatuh lagi, yang nama makannya juga susah. Jadi saya SMA kelas 1, kelas 2, kelas 1, kelas 2 masih bagus. Tapi kelas 3 itu betul-betul minus. Jadi saya itu harus ikut menjahit baju supaya dapat uang untuk beli makan. Saya hidup sama nenek saya, orang tua saya berdua, karena memang betul-betul di sini nggak ada pekerjaan, lari ke Jakarta. Nah, saya itu juga ikut andil menghidupi adik-adik saya. Waktu itu adik saya yang 2 kecil-kecil ikut, jadi yang di rumah ada 3. Itu betul-betul nangis. Saya kalau ingat juga nangis. Tapi puji Tuhan, dengan ketekunan saya, yang penting satu, saya tidak berbuat yang tidak baik. Misalnya dapat uang terus jual diri atau apa, jangan. Aku nggak mau itu. Aku tuh cuma percaya sama Tuhan, seberapapun aku bisa. Ternyata dengan berjalannya waktu, saya lulus SMA sampai nggak bisa untuk masuk perguruan tinggi, nggak bisa. Saya ditolong sama Romo Pastur, yang saya harus kerja di Realino, tetapi saya dibiayai untuk kuliah. Puji Tuhan, saya jalani. Saya pagi bekerja dari pagi sampai siang, nanti sore kuliah. Itu pernah saya jalani. Saya kalau inget juga nangis. Makanya sekarang itu saya betul-betul bersyukur, walaupun itu tadi sebetulnya aku bilang ya sekeng, wong aku ki nyatane wis ora iso kerja, iya toh, gak bisa kerja, terus dibantu sama anak-anak itu untuk ya segala sesuatunya kita masih berkomunikasi. Tapi mereka kan juga punya keluarga sendiri-sendiri, sudah mandiri, dimana berjuang untuk keluarganya. Jadi saya sendiri takut kalau misalnya sampai kekurangan terus minta, takut banget. Aku cuman ya seadanya aja. Tuh, kembali lagi ya, waktu itu SMA saya terus selesai. Waktu itu cuman ngambil extension aja, belum sampai selesai saya ternyata ngelamar pekerjaan di Hotel Ambarukmo. Berhubung Hotel Ambarukmo waktu itu baru butuh karyawan banyak karena untuk menghadapi konferensi PATA. Nah, saya diterima di situ. Itu beruntung sekali. Saya belum selesai sekolahnya, saya tinggal karena waktunya enggak ini. Terus
dari pertama 3 bulan pertama itu cuman dapat uang saku itu aja, puji Tuhan dapat uang saku untuk transport. Terus kebetulan ya bisa saya lewati. Terus bulan keempat sampai itu sudah kontrak harian ya, kita kontrak harian, seharinya itu cuma 275 nggak pakai ribu rupiah, 275 rupiah tahun 73 kalau nggak salah, tahun 73 apa 74. Udah saya bekerja di hotel bintang 5, keren ya. Tapi di situ jadi apa ya, pelayan. Mau jadi apa? Pelayan. Kebetulan saya kerjanya di coffee shop. Di situ house rule-nya itu juga ketat. Orang yang kerja di coffee shop nggak boleh kok keluyuran sampai di kamar-kamar atau apa. Kita itu diawasi bener kok. Jadi kita ya cuma dari dapur ngambil makanan untuk serve tamu-tamu. Ya itu aja itu. Terus belajar sama di situ itu untungnya kita diajarin juga belajar bahasa Inggris, belajar perhotelan, belajar. Jadi kita itu dikasih tahu di itu apa, bar, coffee shop, terus apa ya, pokoknya servis di hotel itu kita itu belajar dari situ, puji Tuhan. Mungkin kalau sekarang kerja di hotel itu masih harus masuk akademi atau apa, waktu itu saya cuman pakai lulusan SMA. Tapi saya tetap masih kepengen kuliah lagi. Bagaimana caranya supaya aku tuh bisa sambil kuliah sambil bekerja. Karena apa? Sebisa mungkin saya kuliah juga dapat beasiswa dari mana? Itu saya. Jadi saya itu kuliah tuh cari dana sendiri, terus kalau dapat gaji juga nggak dimakan sendiri, tetapi untuk adik-adik saya, orang tua saya di Jakarta. Terus nenek saya sama kakek saya itu yang masih di rumah sampai kakek saya meninggal. Akhirnya saya dibantu sama Amba Rukmo, itu dipinjemin ambulan, dipinjemin 1 mobil untuk nganter ke makam. Puji Tuhan. Itu perjalanan hidup saya juga sebetulnya tidak habis di situ saja, masih berlanjut. Kita pakai apa ya, naik turun itu ada. Sampai saatnya saya ini sekarang memang tak syukuri, walaupun sendiri masih apa, sehat. Walaupun kaki ini sudah sakit umur 70, yang namanya kena osteoartritis, yang namanya kena usus buntu, ambeien, terus itu sudah dioperasi semua. Sampai empedu saya itu sudah tidak punya empedu. Saya selama 5 tahun ini, hampir 6 tahun hidup tanpa empedu. Kok nggak ada masalah? Ya ada. Kadang-kadang makan kebanyakan lemak, atau makan yang namanya kebanyakan makanannya saja, perut itu sakit loh. Karena apa? Metabolisme, pencernakannya itu semua sudah tidak normal. Dimana saya pernah kena apa ya, tensi tinggi, vertigo, yang terakhir itu malah stroke. Coba, stroke saya sampai di opnam selama seminggu, hampir seminggu. Pulang yang namanya tangan sama kaki, aduh, susah digerakkan, itu rasanya berat sekali, gegem aja nggak bisa. Tapi saya berusaha untuk bisa dengan uang pensiun yang ada ini. Saya syukuri, walaupun itu untuk berobat, untuk setiap hari apa cukup. Kalau saya itu nggak ikut
aktivitas yang masih ya walaupun sedikit menghasilkan. Tapi yang namanya rezeki itu tidak hanya berupa uang. Karena apa? Karena saya itu kadang-kadang ya berbuat sesuatu, saya dikasih makan. Berbuat sesuatu, saya dikasih apa yang bisa saya bawa pulang. Dikasih beras pun aku, aduh, bersyukur. Padahal kalau beras itu 1 kilo berapa atau cuman 10.000 ya, itu kalau orang yang berlebih. Tapi orang yang namanya kekurangan itu mungkin beras 1 kilo itu berarti sekali loh, bener-bener. Walaupun saya akhirnya karena juga banyak teman, saya bersyukur. Karena apa? Karena rezeki yang di tempat saya itu bisa saya bagikan lagi kepada orang lain yang kira-kira membutuhkan. Karena nggak ada gunanya saya ngumpulin harta, nggak ada. Yang penting tuh ngumpulin saudara. Kita berbaik dengan banyak teman, jadi saudara. Itu adalah suatu rahmat, berkat yang besar sekali. Wah, ini ceritanya jadi panjang. Besok cerita lagi ya. Sekarang nanti aku biar jadi YouTuber bener. Di like. Cucuku juga seneng kok. Yang jadi YouTuber udah berapa subscribe-nya? Wah, sudah beribu-ribu tapi plusnya padahal cuman berapa, karena saya tadinya cuman buat seneng-seneng aja, nggak khusus kok itu untuk cari uang. YouTuber dapat duit loh ya, itu kan kalau yang pada beruntung ya. Kadang-kadang itu malah konten-konten yang kira-kira itu menyedihkan atau apa, itu malah yang banyak sekali. Terus malah yang berbau yang ya banyak. Aku juga heran. Kalau yang berpendidikan atau yang itu banyak, itu sudah wajar ya. Ini kalau ini kan lagi belajar. Belajar jadi YouTube. Puji Tuhan, terima kasih kegiatan saya pagi ini sudah saya share. Nanti di like, jangan lupa subscribe, syukur, komentar apa yang bikin spirit dong. Jangan kasih jempol ke bawah. Terima kasih. Puji syukur, aku tetap berdoa buat kalian semua supaya tidak mengalami hal-hal yang terpuruk, karena terpuruk itu saya sudah pernah ngalami juga. Semoga semuanya berbahagia. Yuk ikut happy saja. Apapun yang terjadi kita syukuri. Pasti Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik buat kalian. Dadah, terima kasih.